dari kelompok tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Di podcast ini berkaitan erat dengan materi mata kuliah kita, yaitu budaya organisasi. Kami sudah menghadirkan narasumber, yaitu salah satu anggota Palang Merah Indonesia atau PMI dari unit Sultan Harunan Hasanuddin Banten. Jadi bukan cuma bahas teori nih, tapi langsung dengan pengalaman nyata dari pelaku organisasi ini. Halo Pak Arul, ya. Terima kasih sudah jadi bareng kami hari ini. Ya, terima kasih. Sebagai anggota organisasi PMI, bisa diceritakan awal mula organisasi ini berdiri itu karena alasan apa dan siapa sih sosok atau founding father yang paling mempengaruhi vibe organisasi sampai sekarang? Sebetulnya ingin jawab ya. Alasan kenapa sih KSR PMI itu terbentuk di UIN? Alasannya itu karena pada tahun 2003 itu Banten sedang mengalami bencana. Saya lupa bencana apa, tapi saat itu mahasiswa UIN atau yang disebut IAIN ya, IAIN, mahasiswanya itu ingin berpartisipasi ke bencana tersebut. Akhirnya karena kita nggak ada organisasi nih, akhirnya terjun itu dari analisisme atau bahasanya kayak report kampus. Terus ada Mapala sama Pramuka. Pokoknya ada beberapa UKM juga ya. Nah, akhirnya setelah melakukan pembantuan bencana tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk berunding bagaimana kita tuh membentuk organisasi kemanusiaan. Nah, apa sih yang nggak ada di kampus? Berhubung karena emang di UIN itu ada Palang Merah ya, alasan itu akhirnya dibentuklah Palang Merah UIN atau disebut KSR PMI UIN SL Banten. Nah, kalau misalnya untuk pendiri kita sebenarnya terbilang banyak ya, soalnya ada 13 pendiri. Saya bisa nyebutinnya satu-satu aja mungkin. Kayak Kang Suherman, Kang Ana, Kang Agus, dan Kang Suherman. Itu yang bisa sebut kita ini ya, yang bisa dengar aja. Terus kalau misalnya founding father itu kita punya sebutnya Kang Ana atau Kang Ana. Makanya ini kontribusinya sangat luar biasa karena sampai saat ini dia tuh masih ikut ke jenjang kaderisasi. Terus kayak kita ada agenda-agenda kampus. Mungkin nanti kalau misalnya untuk agenda kampus kita bahas di saja. Oke, pertanyaan lagi boleh? Ya boleh. Organisasi Anda kan pasti punya ciri khas sendiri. Ciri khas itu paling kelihatan dari vibes dan gaya. Anggota berkomunikasi kayak gimana? Misalnya saat rapat atau di grup chat. Ciri khas dan kalau di KSR PMI UIN ini biasanya kita tuh disebut udah masuk delegasi UKM karena setiap agenda UKM misalnya di UIN itu disebutnya UKM formasi, di mana formasi itu kan UKM yang pada dasarnya bertujuan untuk olahraga. Nah, biasanya kan kalau olahraga kayak bola, basket, voli itu menggunakan kesehatan. Kadang H-3 atau H-4 itu biasanya dari langsung ke BPA umum, ke ketua umum dan jajaran. Kayak kita memerlukan tim medis untuk agenda tersebut. Akhirnya dari grup itu biasanya langsung tuh tunjuk atau rilis yang kira-kira hari ini free kapan aja. Tapi kalau emang udah resmi sih jadi hitungan ya, jadi kayak kita saling bantu satu UKM. Bahkan kadang kita kalau ikut kaderisasi UKM lain yang sampai di luar kota gitu kita pasti tetap ikut. Terus kalau misalnya komunikasi, alhamdulillah sampai sekarang itu komunikasi terjalin baik sih, karena untungnya setiap kita hadir pun mungkin ada kejadian yang enak ya. Cuma kan untungnya ada tim medis, jadi kita juga bisa menangani situasi tersebut karena emang di PMI itu sudah dibekali ilmu pertolongan pertama. Kalau gaya komunikasi saya gimana sih? Aku atau birokrasi? Kayak kantor atau santai kayak kelompok? Kenapa organisasi Anda lebih memilih gaya komunikasi? Masalah komunikasi, kalau mungkin sistem kepemimpinan juga itu kan ya. Kita tuh sistemnya demokrasi, di mana ketua umum itu pasti mendengarkan saran-saran dari bawah dulu. Jadi
nggak disebut otoriter. Mungkin kalau otoriter itu kalau nggak salah pernah ada, tapi itu tuh tujuannya karena emang benar-benar efek. Jadi kayak mumpung apa ya, mempunyai kuasa tertinggi, akhirnya digunakan sistem otoriter tersebut. Nah, tapi itu kan untuk pemasangan umat ya, untuk kepentingan bersama. Terus kalau komunikasi, mungkin kita di tahun 3 tahun atau 2 tahun belakangan ini lebih ke santai sih. Jadi kayak gak mengekang. Kalau misalnya kita ditunjuk jadi tim kesehatan atau melakukan kegiatan di luar, itu biasanya kita langsung di grup ya, yang free hari ini siapa untuk jadi tim kesehatan. Kayak kemarin di event pokok kesehatan, kan olahraga kesehatan itu kan butuh tim medis dari PT. Nah kalau di ketua umum itu biasanya langsung menghimbau siapa aja orang-orang yang free di hari ini. Akhirnya kan kelompok kayak hari Senin siapa, siapa dan siapa. Kalau misalnya disebut sistemnya gimana, berarti ada demokrasi. Oke. Sekarang kita masuk ke flow communication ya. Ini penting banget di organisasi Anda. Info penting itu gampang juga atau justru sering mandek di atas. Gimana caranya organisasi Anda menjaga sebuah communication atau aliran informasi itu tetap lancar? Berbicara tentang komunikasi, kita kan terikat sama alat merah PMK. Biasanya itu kalau ada perintah atau himbauan lebih kalau 5 tahun belakang itu kalau masalah sistemnya informasi disampaikan ke BPH umum ngerti. Dimana kalau BPH umum itu grupnya isinya dari UIN, gabungan ahli kesehatan kayak UIN, UPI, UIRTA, UPD. Kalau sekarang itu kita ada grupnya namanya KSR Bakti. Dimana itu kan grupnya banyak ya anggota, jadi kita bisa langsung lihat informasinya. Jadi kalau melihat sisi tadi ya, kalau misalnya zaman dulu itu lebih mantap karena kadang BPH itu lebih sibuk kan sama kegiatan kampus. Akhirnya si informasi itu nggak sampai, akhirnya banyak banget kayak informasi itu yang tertinggal. Jadi tim kesehatan atau ada latihan gabungan. Kalau misalnya sekarang itu langsung ke grupnya. Kalau itu kita kemarin alhamdulillah udah melakukan latihan gabungan, peserta itu lumayan banyak karena emang komunikasinya baik. Terus ada lagi selain rescue dan apa ya, kalau nggak salah kita sebut Indonesia aja ya, penyelamatan tebing-tebing itu tuh menurut saya tuh itu penting banget karena untuk menjunjung antusias para kader-kader KSR ini. Kan kalau misalnya kita tahu gitu tahun di kampus cuma kerjanya rapat anggota apa ya kan jenuh ya, kita juga bingung kan esensi PB gimana. Akhirnya kan kita ngadain gabungan itu, kita ada namanya capture itu biasanya semua KSR di masyarakat itu ngadain kemah itu biasanya dekat sama danau. Kalau yang capture kemarin itu lokasinya di Watakak, karena Watakak ada kayak danau itu ya. Jadi kita sekalian berenang, arujulan di situ karena emang seru juga kan, kita juga apalagi gratis gitu kan enak. Kalau informasi berarti zaman sekarang lebih enak ya karena udah lagi didukung sama teknologi HP, jadinya lebih cepat informasinya masuk. Pernah nggak sih budaya atau cara komunikasi organisasi yang harus berubah paksa karena ada isu besar atau perubahan zaman? Perubahan komunikasi apa yang paling signifikan terjadi? Jadi berarti saya langsung bicara tentang organisasi. Biasanya kalau di KSR saya kurang tahu ya sisi masalah komunikasi di mana. Tapi yang saya rasa sebagai anggota kemarin lebih ke cara kepengurusannya. Menurut saya kepengurusan yang benar itu mengayomi anak-anaknya, apalagi saya juga kan dari bidang pendidikan latihan untuk para kader. Kita tuh harus tahu nih progresnya selama setahun ada di mana. Kita kan mempunyai program dan agenda di setahun ya. Selain pelaksana, kita juga harus melihat efektifnya sih ke anggota. Menurut saya kalau saya sebagai anggota kemarin itu sangat efektif. Di mana pertama itu kan ada kaderisasi pertama. Itu tuh kita tuh benar-benar di bidang mental serta bagaimana sih esensi dalam PM ini apa aja nih esensinya. Nah,
Terus yang kedua, kita tuh ada agenda bakteriawan, di mana menurut saya itu harus seru ya, apalagi berhubung saya dari pendidikan. Pendidikan itu kan nggak ada KKN ya, lebih ke POP. Jadi gara-gara KKN ini saya bisa ngerasain, oh simulasi KKN waktu itu cuma 10 hari. Terus kalau sistem yang harus dirubah, kan mungkin lebih ke cara komunikasi sih. So kalau beberapa 2 tahun atau 3 tahun belakang itu kita tuh lebih nggak pernah ada gabungan atau bahkan benar-benar dia di kampus ini kaderisasi pun isinya cuma teriak-teriak atau simulasi, nggak ada gitu kayak kolaborasi sama PB kota atau sama pemadam kebakaran. Menurut saya kan itu lebih yang seru ya, kayak kita lagi di jenjang kaderisasi tiba-tiba ada pemadam kebakaran nah, kita diajarin gimana cara memadamkan api, gimana cara menolong orang yang sesak napas. Itu kan awal yang ada itu masuk karena pengen tahu, jadi lebih semangat. Wah ternyata di PMI ini kita bisa ikut pemadaman mobil pemadam kebakaran gratis, terus kita naik orang aerodrom gratis, kita bisa hiking gratis. Enak sih di situ. Menarik ya. Nah, selanjutnya nih, organisasi Anda punya hal khusus seperti bahasa gaul atau ritual tertentu? Gak cuma yang dimengerti anggota, fungsinya buat apa, sekedar keseruan atau buat mewakili budaya internal organisasi itu? Tujuannya itu untuk memperkuat internal organisasi. Dimana kalau KSR di UIN itu kita ada sebutannya Amtek. Mungkin di semua UKM di Bandung gitu ya, Amtek. Nah, itu tuh rasa hormat kita ke pengurus. Tapi kalau di UKM saya itu biasanya Amtek sama demisioner dan senior. Demisioner itu biasanya orang yang sudah melakukan pengurusan selama 2 tahun baru disebut demisioner. Kalau misalnya senior berarti udah alumni lah. Terus kalau bahasa kode ya, berhubung kita dari kesehatan, walaupun saya dari UI kita yang berbasis Islam, itu ada setiap agenda yang berhubungan dengan kesehatan, obat ya. Kayak saya kaderisasinya tuh disebutnya obat, orientasi makan. Jadi kayak harus dianalogikan dengan kesehatan. Terus ada kegiatan suntikan. Suntikan itu apa ya? Susunan panitia penggantian pengurus. Nah itu tuh kepengurusan. Walaupun namanya suntikan kan, tapi disebutnya kan penggantian pengurus ya. Terus sama teban apa ya, tensi. Kalau di Ramadan itu biasanya kayak Ramadan Karim, di UKM Ramadan Karim kita masih disebut tensi. Walaupun kesehatan jadi singkatannya itu apa ya, teban kebaikan di bulan suci. Memang mutlak sih dari senior, karena kata mereka biar kita lebih paham gitu nilai-nilai arti apa sih kesehatan itu. Oke. Kalau di organisasi Anda ada perbedaan pendapat atau konflik, rules utamanya apa? Apakah budaya organisasi menuntut konflik diselesaikan dengan diskusi terbuka atau lebih banyak diatasi secara informal? Kalau berbicara tentang masalah organisasi itu tiap UKM mungkin mengalami penurunan SDM. Biasanya karena yang konflik dalam UKM sendiri. Kalau di UKM saya itu semuanya tertera dalam ADART, di mana itu kan ada peraturan yang harus kita ikutin. Kalau misalnya ada anggota yang bermasalah atau yang nggak aktif, itu kita ada prosedur sendiri. Di mana anggota ini mungkin pertama dicek dulu, kayak tanya kabar, kalau bisa benar-benar sakit, kalau bisa dihubungin, kita berikan surat pemanggilan. Kalau misalnya yang nggak diterima, kita kasih jangka waktu selama 1 bulan atau 2 bulan, baru setelah pemanggilan surat putusan, baru yang terakhir itu surat apa ya, pengeluaran atau pemecatan itu ya. Tapi kalau di UKM saya sendiri lebih menghormati anggota sih. Jadi nggak ada gitu kalau surat pemecatan atau pengeluaran, lebih ke surat pemanggilan. Karena alasan kita tuh apalagi di PMI ya, orang-orang kan pasti kenalnya PMI mah isinya cewek semua. Oh PMI mah isinya ternyata cewek-cewek sama cowok-cowok juga paling yang agak bencong gitu ya. Padahal mas salah sih, karena kemarin juga saya kan berhubung anggota yang cowok cuma 2 orang. Tapi ternyata ada tuh saya yang gondrong, terus yang badannya sakar. Karena emang niat kita masuk PMI itu bukan buat
apa ya, bukan ini kita sebagai PMI, tapi lebih ke nilai relawannya gitu. Oke, menjaga semangat anggota itu kan krusial. Selain job desk, apa yang dilakukan organisasi secara fisikal untuk menjaga semangat dan motivasi anggota agar terus aktif sesuai budaya organisasi? Menarik sih kan, berhubung ini tentang cara menjaga semangat anggota ya, dimana saya kan dari bidang pendidikan dan latihan, otomatis harus mengayomi anggota selama mungkin satu periode. Kalau untuk di apa namanya antusiasme dalam digital itu biasanya kita voting atau menyerahkan ke grup. Kalau misalnya kita punya agenda, biasanya langsung nih di grup. Siapa yang mau mendesain logo atau mendesain tentang flyer atau banner gitu ya, yang mau untuk kegiatan agenda selanjutnya. Biasanya ada tuh para mahasiswa yang mempunyai potensi atau para kader yang pengen gitu tuh, pengen ngebangin desain grafisnya, entah dia pinter dalam editing video, entah dia pinter banget kalau ngomong. Nah, biasanya baru tuh dimulai sekan. Nah, baru kita ada pendekatan atau kumpul di biasanya tempatnya di kampus atau ya dicari. Nah itu tuh kalau kader-kader yang punya potensi langsunglah ambil tindakan, entah tag video, entah dia mulai desain, tapi juga kita ada nauman atau bersama kegiatan bersama itulah bersama pengurus. Nah kalau buat anggota-anggota yang kurang paham, biasanya lebih ke cara komunikasi. Gimana nih cara agenda ini biar terlaksana secara baik? Gimana kalau biar agenda ini selain terlaksana tapi mempunyai efek juga pada masyarakat sebelum dibentuk BPHP? Tujuannya itu karena biar kita sama anggota itu nggak ada space sendiritas, kayak berarti ada space juga kan, berarti di sini harus menghormati atasan saya. Menurut saya itu kalau di zaman sekarang udah relevan ya, karena mahasiswa sekarang itu lebih ingin berekspresi dan lebih ke pengen praktek. Jadi nggak usah kita ngomongin rapat sampai jam 3 malam, sampai jam 4 malam. Kalau misalnya nilainya nggak dapat itu pasti kalau gajinya sedikit buat apa gitu. Lebih ke langsung intinya, siapa yang punya ide dia bebas berpendapat di hal tersebut. Kalau untuk bersamaan itu paling lebih ke agenda ini sih di luar UKM kayak nongkrong. Kalau di KSR sendiri kita nongkrongnya paling pas Jumat bersih atau pas bagian weekend di UKM. Dan sebuah organisasi pasti sering ada anggota yang positif atau silent leader. Gimana cara organisasi Anda menanggapinya dan apakah ada sanksi yang berlandaskan budaya organisasi? Bagaimana? Apakah kita ya? Kalau menurut saya pribadi belum ada pernah alami sih sebenarnya ada anggota itu. Cuma kalau misal ada, mungkin lebih ke pendekatan emosional. Kebetulan saya juga dari pendidikan ya, dimana kita tuh harus apa ya, mengenali dulu karakter kita ini gimana. Entah dia baperan, entah dia ternyata ada problem nih di UKM-nya. Kalau kemarin angkatan saya itu ada problem di masalah apa ya, panitiaan, karena dia mungkin pertama kali ya jadi bendahara pelaksana. Nah di situ kan dia pusing tuh bagaimana cara menghadapi senior ya, kalau ngomong gimana nih agenda ini, gimana kok uangnya cetak kok nggak jelas kan. Kalau menurut saya hal-hal itu tuh yang harus dihilangin, karena pertama menekan mental si anak, dan kedua itu anaknya jadi makin takut ya. Jadi kita tuh harus saling terbuka. Bagaimana nih salah kita di mana? Kalau dia pusing, kalau dia bingung atau takut, kita harus lebih membuat dia terbuka ya. Kalau misalnya dia tetap diam, bagaimana caranya dia tuh terbuka? Nah, kita ngobrol di luar, atau sama pakai, biar anak ini nih mau loh berbicara. Biasanya kalau misalnya anak kayak gitu, lebih ke karakternya ya orangnya. Nah, kita juga sebagai pengurus harus kenal juga nih, walaupun bahasanya anggota udah banyak. Kalau misalnya hilang satu juga nggak tahu, tapi kan
dampaknya keluar. Mungkin dia lebih ke pengaruh temennya, udah gak usah ikut pahit lagi, kayaknya kasar gini-gini gak pernah memperhatikan anggotanya. Nah, kita tuh harus mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut. Oke, terakhir closing statement dari Anda buat teman-teman Gen Z yang baru menyebut organisasi. The ultimate life hack yang harus mereka tahu tentang budaya komunikasi organisasi biar mereka happy dan nyaman berada di organisasi itu. Pesan buat saya mahasiswa atau kaum Gen Z yang pengen masuk organisasi, kalian tuh harus kafah gitu. Kalau di bahasa Kopinya tuh semuanya niat, raga dan jiwa tuh benar-benar organisasi. Untuk nilai-nilainya tuh 50-50 ya. Kalau misalnya ada ngomong kalian berarti nggak semangat organisasi, kalau bisa 100% bisa salah karena kita kan seharusnya mahasiswa ya. Jadi harus 50-50. Gimana caranya? Kuliah dapat, organisasi dapat. Jangan sampai tuh ada bahasa apa namanya kampus lah, terus kayak bahasa anomali efek. Nah, saya tuh hal kayak gitu harus berubah ya, karena kita nih agen objek ya, agen perubahan. Masa benar-benar mau aja sih sampai gondrong gitu di kampus. Nah, manfaatinlah organisasi kalian. Kalau di UIN itu biasanya dosen-dosen tuh kenal karena organisasi ya. Bahkan dosen sendiri aja ngomong kalau misalnya kalian jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, sekali-sekali lah ikut organisasi, apalagi ikut KSR di KSR PMI, apalagi khususnya untuk mahasiswa UIN dan semua properti. Terus kalau masalah itu Unpam lagi ngadain ini juga ya, Pak. Saya sih berdoa semoga banyak yang ikut ya, karena bisa menjalin kerjasama gitu. Terus kalau jangan kalian mau jadi anggota aja, dimana kalau kalian jadi anggota, kalian tuh gak bakal nikmatin dimana pusingnya bikin persiapan agenda, terus kayak bagaimana cara kita berkomunikasi masyarakat. Kalau di PM itu kan ada dokter relawan sama donor darah. Di situ tuh menurut saya uniknya di PMI karena banyak banget pintar masyarakat, entah dia yang takut jarum, entah dia takut cek kesehatan, tapi dia mau makanan. Jadi bingung di situ. Paling apa ya? Pesan moralnya mah jangan pernah mau diatur dan teruslah berkembang. Luar biasa sekali pembahasannya, dan rasa itu sudah di penghujung pembahasan. Terima kasih Kak Agus sudah sharing pengalaman yang berharga. Semoga sukses terus untuk organisasinya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mengikuti podcast ini. Semoga bisa menambah wawasan buat kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.